Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Geometri Datar, Ibu Nurma Izzati, MPD, dan juga teman-teman semester 3 kelas A yang saya banggakan dan saya cintai. Pada pagi ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang persamaan irisan kerucut. Adapun kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama ialah saya, Muzaki, sebagai moderator. Lalu yang kedua, ada teman saya, Gita Sari Septia Lesmana. Yang ketiga, ada teman saya juga, Ermawati Putri, dan juga terakhir, Mas Haris Fadilah. Pembahasan materi pada hari ini akan dibahas yang pertama tentang definisi umum irisan kerucut secara analitik. Yang kedua, keterangan tentang parabola. Yang ketiga, tentang lukisan parabola. Yang keempat, persamaan sederhana parabola. Yang kelima, status rektum parabola. Yang keenam, persamaan parameter parabola. Dan yang terakhir, pemakaian parabola. Untuk materi pertama mengenai definisi umum irisan kerucut secara analitik akan dibawakan oleh saudari Ermawati Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam ya. Saya akan menjelaskan tentang materi definisi umum irisan kerucut secara analitik. Pada uraian yang lalu telah ditinjau irisan kerucut sebagai penampung bidang dengan benda. Sekarang kita meninjaunya dari suatu berikut. Irisan kerucut ialah tempat kedudukan titik sehingga perbandingan jarak dari titik itu terhadap garis tertentu tetap harganya. Bila E sama dengan 1, maka irisan kerucutnya adalah parabola. Bila E-nya lebih dari 1, irisan kerucutnya adalah elips. Dan bila E kurang dari 1, irisan kerucutnya adalah hiperbola. Lingkaran termasuk elips juga dengan E kurang dari 1, yaitu E-nya sama dengan 0, titik tertentu dalam irisan kerucut dinamakan fokus, sedangkan garis tertentunya dinamakan direktrik. Contoh, carilah persamaan irisan kerucut dengan direktriknya 2x min 3y plus 6 sama dengan 0, sedangkan fokusnya adalah titik min 1, min 2, dan eksentrisitasnya 1. Penyelesaian, misal salah satu titik pada irisan kerucut adalah P, X, Y, maka jarak dari titik P, X, Y pada garis 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. DP-nya kita mutlakkan 2X min 3Y plus 6. Lalu dibagi akar 13. Nah, jarak dari titik P, X, Y ke titik F min 1, min 2 yaitu akar dari X tambah 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat. Karena mutlak PF per DF sama dengan Karena mutlak PF sama dengan DF sama dengan 1, atau mutlak PF sama dengan mutlak DP. Akar X plus 1 dalam kurung kuadrat plus buka kurung Y plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 2X min 3Y plus 6 per akar 13. Buka kurung X plus 1 tutup kurung kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan
dalam kurung 2x min 3y plus 6 tutup kurung kuadrat min per 13. 13 dalam kurung x pangkat 13 dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 1 plus y kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 4x kuadrat tambah 9y kuadrat tambah 36 kurangi 12xy plus 24x min 36y sama dengan 13x kuadrat ditambah tambah 26x plus 13 plus 13y kuadrat plus 52y kuadrat plus 52 sama dengan 4x kuadrat plus 9y plus 9y kuadrat plus 36 min 12xy plus 24x min 36y. 9x kuadrat tambah 12xy tambah 4y kuadrat tambah 2x tambah 88y tambah 29 sama dengan 0. Dan catatan dalam persamaan parabola, suku-suku yang berderajat 2 dalam x dan y harus merupakan kuadrat dari suatu suku 2. Jawaban contoh di samping betul karena dalam persamaan 9x kuadrat tambah 12y tambah 4y kuadrat tambah 2x tambah 88y tambah 29 sama dengan 0 sama 9x kuadrat tambah 12y tambah 4y kuadrat sama dengan 3x plus 2y kuadrat. Selanjutnya, untuk materi keterangan parabola akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Risti. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya ada keterangan tentang parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik yang jaraknya terhadap fokusnya sama dengan jarak titik itu terhadap direktriknya. Bila kita telah tentukan direktriknya D dan fokusnya, maka kita dapat melukis beberapa titik yang berjarak sama terhadap D dan F. Jika titik itu dihubungkan dalam kurung dengan suatu lengkungan, maka akan didapat suatu garis lengkung yang bernama parabola. Dari lukisan di atas akan terlihat bahwa garis FD tegak lurus dengan D dan FD merupakan sumbu simetris dari parabola. Karena tiap titik pada parabola adalah titik cerminnya pada parabola juga. Beberapa hal yang penting mengenai parabola adalah yang pertama, titik V disebut puncak vertex dari parabola. Yang kedua, titik F disebut titik api atau titik fokus, sedangkan garis D adalah direktriknya. Bila F A,0 dengan A bilangan positif, maka D negatif A,0. Berapa panjang DF, berapa panjang FG? Jelas bahwa panjang segmen DF sama dengan 2A. Yang ketiga, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus atau focal chord. Sedangkan tali busur yang tegak lurus sumbu simetri disebut latus rectum. Jadi berapakah panjang latus rectum? Jelas bahwa panjang latus rectum adalah 4A. Dan yang terakhir, segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari fokus atau focal radius. Berikutnya ada materi lukisan parabola. Jadi kita akan membuat lukisan parabola dengan fokus F dan direktrik D. Maka yang menjadi masalah dengan mencari tempat kedudukan titik-titik P sedemikian rupa sehingga nilai mutlak PF dibagi PP sama dengan 1 atau PF sama dengan PP dengan titik P adalah proyeksi titik P pada direktriksnya. Bagaimana mencari titik P secara geometris? Jawabannya yaitu buat garis FD tegak lurus dengan D dan
sebut FD sebagai sumbu X. Dari titik 0 yaitu titik tengah segmen FD garis sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. Jadi 0 adalah suatu titik dari parabola karena berlaku OF sama dengan OD. Selanjutnya kita buat garis-garis 11,12,13 dan seterusnya dari sebelah kanan titik O yang masing-masing tegak lurus DF dan memotongnya berturut-turut di titik A1, A2, A3. Kemudian buat lingkaran dengan pusat titik F dan jari-jari nilai mutlak A1D yang memotong garis 1 di P1 dan P. Karena nilai mutlak FP1 sama dengan nilai mutlak FP1 sama dengan nilai mutlak A1D sama dengan jarak P1 dan P1 aksen masing-masing ke garis D, maka P1 dan P1 aksen adalah titik-titik pada parabola. Buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari, nilai mutlak A2D memotong garis L2 di titik P2 dan P2 aksen, maka titik P2 dan P aksen 2 adalah titik-titik dari parabola. Demikian pula lingkaran-lingkaran masing-masing dengan pusat F dan jari-jari, nilai mutlak A3D, nilai mutlak A4D, dan seterusnya terletak pada parabola. Dan yang terakhir, hubungkan titik 0 dan titik P1 dan P1 aksen dalam kurung I1, I, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka membentuk garis lengkung yang disebut parabola. Selanjutnya, materi tentang persamaan sederhana parabola dan atau spektrum parabola akan disampaikan oleh materi 3, itu saya sendiri. Persamaan sederhana parabola. Persamaan parabola yang mempunyai fokus F dalam kurung A, 0, tutup kurung dengan A lebih dari 0 dan direkstriknya dx sama dengan A atau puncakkan di titik pangkal. Kita tinjau suatu titik P dalam kurung X, Y, tutup kurung, yaitu suatu titik pada parabola, maka dipenuhi mutlak FP sama dengan mutlak PP aksen, dengan P aksen adalah proyeksi titik P pada direksinya. Bisa dilihat pada gambar 14. Untuk ruas dikuadratkan, maka diperoleh dalam kurung X min A tutup kurung kuadrat plus Y kuadrat sama dengan buka kurung X plus A tutup kurung kuadrat. Y kuadrat sama dengan X plus A kuadrat min buka kurung X min A tutup kurung kuadrat. Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X plus A kuadrat plus X kuadrat plus 2X min A kuadrat. Y kuadrat sama dengan 4AX. Bangun aljabar. Y kuadrat sama dengan 4AX disebut sebagai persamaan parabola dengan fokus F dalam kurung A, 0 dan direkstriksnya D sama dengan X sama dengan min A atau puncaknya di titik pangkal 0 pangkal O itu pangkal 0 dalam kurung 0,0. Tetapi jika fokus titiknya dalam kurung min A, 0 dengan A sama dengan 0 dan direkstriksnya garis X min A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya adalah Y aksen sama dengan min 4AX. Untuk fokusnya titik 0,A pada sumbu Y dan direkstriksnya garis Y plus A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya X kuadrat kurang dari 4AY. Tetapi jika fokusnya 0, min A dan direkstriksnya garis Y min A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya X sama dengan min 4AY. Jadi untuk A, titik 0 grafik besar A kali 0, grafik persamaan parabolanya bisa dilihat pada gambar di samping. Y kuadrat sama dengan 4AX terbuka ke kanan, 4 min 2. Y kuadrat sama dengan min 4AX terbuka ke kiri, 4 min 3. X kuadrat sama dengan 4AY terbuka di atas, ke atas, 4 min 4. X kuadrat min 4AY terbuka ke bawah, lihat gambar di atas. Atau secara umum dapat dituliskan untuk A bilangan real, persamaan parabola itu adalah Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY. Persamaan di atas tadi disebut persamaan sederhana parabola dengan puncak pada titik pangkal 0, 0,0 dari fokusnya pada satu titik F sama dengan 0,A.
sumbu Y dengan A bilangan real. Sekarang persamaan Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY akan ditinjau dari bentuk persamaan umum irisan kerucut. AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapat itu adalah CY kuadrat plus DX sama dengan 0. AX kuadrat plus EY sama dengan 0. Bila A tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka persamaan menjadi Y kuadrat sama dengan min B per CX atau X kuadrat sama dengan E per AY dengan D per C sama dengan E per A sama dengan min 4A dan A adalah bilangan real. Contoh, carilah persamaan sederhana parabola yang mempunyai fokus titik 0,2 dan puncaknya di titik 0,0. Penyelesaian. Puncaknya di titik 0,0 dengan A sama dengan 2, maka persamaan parabolanya X kuadrat sama dengan 4AY atau X kuadrat sama dengan min 8Y. Dengan sketsa grafiknya seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Rektum parabola. Sekarang kita perhatikan tali busur yang melalui titik fokus yang disebut focal chord. Dan focal chord yang tegak lurus sumbu simetris disebut ratus rektum. Untuk lebih jelasnya kita tunjuk persamaan sederhana parabola Y kuadrat 4 sama dengan AX. Y kuadrat sama dengan 4AX. Y kuadrat sama dengan 4 kali A. Y kuadrat sama dengan 4A. Y sama dengan plus minus 2A. Di koordinat titik ujung ratus rektum A, 2A dan A, min 2A. Kedua titik ujung dapat dipakai sebagai titik yang harus dilalui oleh titik parabola. Bila kita diminta untuk membuat sketsa grafik ya, berapakah panjang ratus rektum? Panjangnya adalah 4A satuan panjang. Contoh, bicarakanlah persamaan 4X kuadrat min 25Y sama dengan 0 dan sketsa grafiknya. Penyelesaian. Maksud soal ini yaitu mencari koordinat titik puncak, fokus dan titik-titik ujung ratus rektum serta persamaan direktriksnya dari parabola tersebut. Pertama-tama kita tulis persamaannya dalam bentuk X kuadrat sama dengan 25 per 4Y. Ini adalah persamaan sederhana parabola dengan 4A sama dengan 25 per 4 atau A 25 per 16. Jika jelas bahwa titik puncak berimbit dengan titik 0,0 dan sketsa grafiknya dapat dilukis seperti terdapat pada gambar. Titik fokusnya adalah 0,25 per 16. Koordinat titik ujung ratus rektumnya ialah dalam kurung 15 per 8, 25 per 16 dan min 25 per 8, 20 per 16. Dan persamaan direktriknya adalah Y sama dengan min 25 per 16. Selanjutnya persamaan parameter parabola akan disampaikan oleh Gita Satya Lesmana. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi persamaan parameter parabola. Bentuk persamaan sederhana parabola dapat pula dinyatakan dalam bentuk parameternya, yaitu X sama dengan K1 dikali T pangkat 2 dan Y sama dengan K2 dikali T pangkat 2. Dengan T-nya adalah parameter dan K1, K2 adalah konstanta yang tidak sama dengan 0. Apabila kita lihat dari dua persamaan itu, kemudian dilakukan eliminasi parameter T, maka akan didapat Y sama dengan K2 dikali dalam kurung X per K1 pangkat 2 atau X pangkat 2 sama dengan K1 pangkat 2 per K2 dikali Y. Jika K1 pangkat 2 per K2 sama dengan 4A, maka persamaan menjadi sama dengan 4AY dengan positif atau negatif. Dan persamaan parameter parabola dapat pula dinyatakan seperti berikut. Nah, dengan rumus X sama dengan K1 dikali T pangkat 2 dan Y sama dengan K2 dikali T pangkat 2. Jika T dieliminasi, didapat X sama dengan K1 dikali dalam kurung Y per K2 pangkat 2 atau Y pangkat 2 sama dengan K2 pangkat 2 per K1 dikali X. Jika K1 pangkat 2 per K1 sama dengan 4A, maka persamaannya menjadi Y pangkat 2 sama dengan 4AX dengan A positif atau negatif. Materi terakhir adalah pemakaian parabola. Kita dapat melihat beberapa penerapan dari pemakaian parabola, di antaranya yang pertama, jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan atau meriam atau alat penembak lainnya bila hanya dipengaruhi oleh berat adalah berupa parabola seperti pada gambar berikut itu. Yang kedua, bila kita ingin menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar-sinar yang jatuh
pada permukaan parabola akan dipantulkan masing-masing sejajar dengan sumbu simetrisnya, seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun merata horizontal, tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisahan kabel tersebut, seperti gambar berikut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja persentase dari kelompok 4 mengenai persamaan irisan kerucut. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun gangguan yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.